bersatu dalam doa. Kami senantiasa bersyukur akan setiap janji-janji Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan buat janji-Mu yang telah kami terima dalam sepanjang kehidupan kami di minggu yang telah kami lalui. Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan senantiasa memberkati kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan janji-Mu kembali yang akan meneguhkan iman, percaya dan kasih kami bertambah-tambah kepadamu. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menemani hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengarkan, bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam bagi kita semua. Firman Tuhan memasuki minggu Advent yang pertama hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal ke-33 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama secara keseluruhan dari ayat 14 mulai dengan judulnya, dan kita akan bersama-sama mengakhirinya juga di ayat ke-16. Kita sama-sama membaca dari judul perikop sampai ke ayat 16. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan cepat karena saya akan memasuki sebuah fokus yang baru, yaitu tentang rapat majelis kita hari ini nanti. Sehingga apa yang kita lakukan nanti di dalam rapat hari ini merupakan bagian penggenapan, bagian dari perwujud nyataan janji-janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Yeremia pasal ke-33 berisi janji pemulihan bagi kehidupan umat Tuhan yang sudah terpecah menjadi dua kerajaan, itu yang dikenal tadi dengan Israel dan Yehuda, utara dan selatan. Pemulihan yang dilakukan oleh Allah secara langsung bagi kembalinya umat itu ke negerinya. Pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Yang kedua, pemulihan kemakmuran di dalam negeri, ayat 9 sampai dengan ayat ke-13. Lalu yang ketiga, janji pemulihan kembalinya dilantik keturunan Daud menjadi raja, ayat 14 sampai dengan 26. Dan itulah yang menjadi perikop firman Tuhan kita pada hari ini. Janji pemulihan keturunan Daud untuk menjadi raja.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seluruh ramalan tentang masa depan yang diberkati dibuat berdasarkan janji yang terdapat di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang fundamental ini. Keturunan agung dari Daud yang akan datang itu yang kita kenal dengan Raja Mesianis. Janji kepada umat Allah akan dipelihara. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Tapi dalam urutan peristiwa-peristiwa yang layak, yang pertama, pemerintah yang dijanjikan pada waktu itu dan pada masa itu akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Pemerintah kerajaan Mesianis harus pertama muncul. Kemudian umat yang diselamatkan, umat yang dijamin di dalam berkat kemakmuran dan kedamaian, kesejahteraan. Ayat ke-16, pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Tuhan keadilan kita adalah sebelumnya gelar dari raja itu, tapi dalam perikop kita di sini diganti menjadi gelar sebuah kota. Tuhan adalah keadilan kita sebagai nama bagi raja. Hal itu berarti bahwa dialah sumber keadilan bagi umatnya. Selaku nama bagi kota, ini berarti bahwa ciri-ciri yang paling menyolok dari umat Allah ialah bahwa mereka telah dibuat menjadi penerima kebenaran ini. Kalau itu diaplikasikan ke tengah-tengah gereja dan umat Tuhan, maka gereja dan umat Tuhan harus menjadi penerima janji-janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Karena itu manusia dapat membungkam hamba-hamba Tuhan, dapat membungkam Yeremia yang dipenjarakan, tetapi mereka tidak dapat membungkam firman Tuhan. 2 Timotius pasal kedua ayat 9 mengingatkan tentang itu. 2 Timotius pasal kedua ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Yeremia boleh saja dibungkam, dipenjarakan oleh penguasa-penguasa pada waktu itu. Bahkan mungkin juga para hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah masa kini mungkin dibungkam dan dipenjarakan dalam versinya masing-masing. Tetapi mereka tidak dapat membungkam firman Tuhan, katanya tadi dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Firman akan datang kepada saudara-saudara, kepada kita semua dimanapun kita berada, jika hati kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan kadang-kadang memiliki pesan ganda, pesan kedua bagi kita, jika kita berjaga-jaga senantiasa, seperti yang diingatkan oleh Advent yang pertama ini. Dalam budaya kontemporer, menunggu adalah sesuatu yang kita hindari. Hubungan dapat dibentuk secara instan. Kita dapat menjangkau dunia hanya dengan menyentuh layar saat ini. Ketika di banyak tempat di seluruh dunia menunggu adanya makanan, menunggu adanya kesehatan, menunggu adanya tempat tinggal, menunggu adanya pekerjaan, menunggu adanya pendamping kehidupan, bahkan menunggu berhentinya kehidupan ini dari kemiskinan. Banyak dari kita berjuang untuk menunggu dalam antrian-antrian kecil kita masing-masing. Itulah masa Advent yang sesungguhnya. Pada masa Advent kita semua dipanggil untuk menunggu sebagai solidaritas, sebagai sesama terhadap sesama.
Para nabi termasuk Yeremia menunggu pembebasan. Maria cemas menunggu kelahiran putranya. Namun masa menunggu dapat terlihat sangat berarti. Bagaimana jika artinya adalah kita harus menyambutnya sebagai suatu undangan dalam hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa menunggu dengan setia. Advent yang pertama ini memanggil kita untuk berhenti sejenak, mendengar, berharap, dan mengantisipasi seseorang yang telah dijanjikan, mengantisipasi seorang raja, seorang pemimpin yang telah dijanjikan. Karena itu mari kita rayakan waktu sakral Advent ini dengan berbagai hal yang sungguh-sungguh menggembirakan. Jika Anda kesulitan mendapatkan hal-hal yang dicita-citakan selama ini dalam masa-masa menunggu saudara, mari kita percayakan kebenaran firman Tuhan ini untuk berbicara dalam hidup dan kehidupan kita. Yeremia 33 ayat 14, sesungguhnya waktunya akan datang. Itulah jaminan bagi kita yang menunggu dalam berbagai bentuk versi kita masing-masing. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan versi perjanjian baru dalam Lukas pasal ke-21 ayat 25 sampai dengan 36. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gejolak laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Sebab itu akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Televisi swasta beberapa waktu lagi membuat sebuah pertanyaan yang mengkhawatirkan. Dengan menyorot peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia saat ini, televisi swasta ini membuat statement, apakah perang ini menjadi perang dunia ketiga? Apakah perang ini menjadi perang dunia ketiga? Ketika saya membaca statement itu, maka saya mulai berpikir bahwa penggenapan janji-janji Tuhan mulai sedang dilakukan. Kata-kata Nabi Yeremia meyakinkan orang, tunas Daud
adalah janji pemulihan keturunan Daud yang meluas sampai Yesus Kristus. Seperti pohon ara dalam Injil Lukas tersebut, pertumbuhan memerlukan waktu. Pertumbuhan memerlukan waktu, tetapi kecambah tunas adalah pertanda apa yang akan datang, janji akan adanya kehidupan. Itulah artinya dengan tunas Daud tadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan pesan hari ini, penghiburan kepada semua orang yang percaya. Bangsa-bangsa yang sedang sakit kelak akan sehat, bangsa-bangsa yang cemar akan disucikan. Itu tadi pengantar petunjuk hidup baru, agar kita menjauhkan diri kita dari percabulan-percabulan, tapi menguduskan diri kita sedemikian rupa. Bangsa yang cemar akan disucikan, perang akan membuka jalan damai, dan kebenaran Tuhan akan mengalahkan dusta para nabi-nabi palsu. Akan terdengar lagu-lagu pernikahan, bukan lagu sedih pemakaman, dan kebenaran akan memerintah dari tahta Daud. Dan itulah yang terjadi. Kalau kita membaca Yeremia pasal 33 tadi sampai dengan ayat ke-17, sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Ayat 18, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, itu digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi raja sekaligus menjadi imam. Yesus Kristus bukan dari keturunan Lewi, tetapi dia menjadi imam. Itulah sebabnya dia disebut imam agung, imam besar. Penggenapan janji dalam ayat 17 dan ayat 18 itu terjadi hanya dalam diri Yesus Kristus. Ketika kerajaan Israel Utara berpisah, imam-imam hanya ada di dalam kerajaan Israel, tidak di dalam kerajaan Yehuda. Karena ada suku yang tidak ada di sana yang melakukan imam yang sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus menggenapi hal itu di dalam jati dirinya. Ketika Yesus Kristus anak Daud memerintah di bumi dan menjadikan Yerusalem sebagai kota yang penuh keadilan, akan datang kelak janji Tuhan diwujud nyatakan. Filipi pasal kedua ayat 10 ayat 11 mengatakan hal itu, supaya dalam Yesus, nama Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sembari menantikan hari itu dalam advent kehidupan kita, saat Dia memerintah dalam hidup kita, sekarang kita dapat menjadi hamba-hambanya dan melayani orang-orang yang memerlukan berkat ini. Bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi gereja, bagi para pelayan-pelayannya, bagi orang-orang miskin, bagi pekabaran Injil. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya menggiring kita, membawa kita dalam periode pelayanan yang baru yang akan kita masuki. Sebagai tahun pelayanan yang baru dalam Advent yang pertama ini, kita mencanangkan pelayanan kita berfokus dalam dua seksi pelayanan, yaitu pelayanan diakoni dan pelayanan pekabaran Injil. Bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi gereja, bagi para pelayannya, bagi orang-orang miskin, bagi pekabaran Injil. Jika kita mengadakan pekabaran Injil bukan untuk mengkristenisasi negara ini,
Jika kita mengadakan pekabaran Injil sebagai gereja yang menginjili, bukan untuk mengkristenisasi negara ini, melainkan bagaimana setiap orang mendengar, setiap orang percaya dalam hatinya. Perhatikanlah perjalanan kehidupanmu dan juga gereja ini ke depan melalui program pelayanan dan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Karena itu saya mau agar kita berubah dan diubah pola pikir kita tentang penyembahan dan persembahan kita selama ini di tengah-tengah gereja kita GKPI. Gereja kita GKPI sudah membatalkan, bahkan mencabut, menghilangkan pola-pola penyembahan persembahan yang tidak alkitabiah. Dulu kita mengenal gereja yang digolong-golongkan, kelompok A, golongan B, golongan C, golongan D, bahkan golongan E. Dulu kita mengenal itu. Sekarang kita masuk ke sebuah program penyembahan dan persembahan dengan memakai istilah bakti bulanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja kita tidak seradikal gereja-gereja lain yang mencabut semua bentuk-bentuk penyembahan dan persembahan secara utuh, tapi ingin mengajarkan gereja kita dididik untuk semakin dewasa, agar penyembahan dan persembahan kita sebagaimana yang didengungkan oleh pimpinan sinode kita di gereja-gereja GKPI di segala arasnya 2015 sampai 2030 penyembahan dan persembahan. Karena itu saya ingin melihat dan kita mau melihat hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah gereja kita untuk kita cabut dari akarnya, sekaligus tidak ada yang tinggal sedikit pun. Karena itu tidak bertentangan atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang salah dalam pemberian kita? Apakah yang salah dengan persembahan-persembahan kita? Yang pertama, karena kurangnya kekuatan batin. Kita memberikan uang dan harta benda kita bukan karena menyerahkan diri dan hati kita sendiri kepada Tuhan. Jika kita berhati jujur, kita harus mengakui bahwa hal itulah yang menjadi sebab yang utama, bahwa ada sesuatu yang merintangi kita dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Siapakah yang telah dapat berkata dengan terus terang bahwa ia telah menyerahkan diri dan segala yang dimilikinya kepada Tuhan? Padahal gereja kita terus menerus membacakan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu. Itu hanya omong doang. Karena itu tidak dibuktikan dengan pemberian-pemberian kita di tengah-tengah gereja kita di tempat ini. Senantiasa kita mempunyai anggapan bahwa keluarga, bahwa rumah kita, bahwa usaha kita, alat-alat rumah tangga kita, kitab-kitab kita ini semuanya kepunyaan kita, termasuk firman Tuhan, semuanya milik kita. Setidak-tidaknya bahwa kita mempunyai hak atas sebagian kecil dari dunia materi kita. Tidak, kita cukup dengan yang sedikit dan kita bersedia untuk memberi banyak. Tetapi jangan semua, katanya. Hanya keyakinan bahwa kita ini kepunyaan Kristus, bahwa Dia sudah menebus kita dengan darahnya. Hanya itulah yang memberi kekuatan batin kepada kita untuk mengatakan semua yang kita miliki adalah berkat kasih Yesus Kristus kepada kita. Satu-satunya yang dapat kita perbuat ialah mengembalikannya kepada Yesus Kristus dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengungkapkan pengajaran ini agar kita tidak terbeban, tidak terjerat dengan rutinitas yang tidak kita mengerti sama sekali dasar kebenaran firman Tuhan. Memberi secara Kristen ialah mengembalikan kepada Tuhan apa yang telah kita terima daripadanya dan meneruskannya kepada orang-orang yang membutuhkannya, orang-orang miskin, orang-orang yang mau mendengarkan pekabaran Injil dari gereja. Bukan hanya uang kita, tetapi waktu kita juga,
pertolongan kita, kasih sayang kita, tanda persaudaraan kita yang kecil sekalipun. Sebab Yesus berkata, apa yang kamu perbuat terhadap saudara-saudaraku yang kekurangan, perbuatanmu itu adalah terhadap aku. Yang kedua, dalam hubungan ini akan kita lihat dengan jelas kesukaran yang berikut. Ada bahaya bahwa kita akan lebih mementingkan soal keuangannya dalam hal mandirinya jemaat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keuangan jemaat memang sangat perlu, tapi itu hanya menjadi suatu syarat guna mencapai tujuan pelayanan diakoni sosial kita, tujuan pelayanan pekabaran Injil kita. Itu tujuannya, bukan yang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika orang terlalu sibuk mengurusi keuangan, sangat besar kemungkinan pendeta di gereja itu akan mempergunakan sebagian besar waktunya sebagai seorang ahli keuangan, dan mungkin akan sedikit mengarahkan pendeta itu menjadi seorang pengemis bagi jemaatnya. Kalau gereja itu terfokus terus mengurus keuangan, sangat besar kemungkinan pendeta gereja itu mempergunakan sebagian besar waktunya sebagai seorang ahli keuangan dan rada-rada miris mendekati seorang pengemis. Ia lalu menjadi setengah saudagar dan di samping sebagai seorang pengemis untuk mengumpulkan uang di tengah-tengah gereja itu. Sementara tugasnya yang pokok sebagai pemelihara jemaat, pemelihara domba-domba, sama sekali akhirnya terdesak ke belakang. Dan itulah yang kita kerjakan selama 5 tahun ini. Yang ketiga, hal tersebut membawa kita kepada sebab yang ketiga, kerap kali digunakan orang alasan-alasan yang keliru untuk mendorong orang supaya mau memberi. Contohnya, ada kalanya orang-orang itu diperingatkan bahwa gereja-gereja di luar gereja Martubung sudah lebih maju, sudah lebih besar kas gerejanya daripada gereja kita ini. Gereja-gereja di tempat lain mungkin juga sudah lebih maju dalam pemberiannya, sehingga kita tidak boleh kalah dengan gereja yang lain. Itu tidak benar cara yang demikian. Lalu ada cara yang kedua yang salah, yaitu menggerakkan mereka supaya mereka mau memberi, ialah menyajikan cerita yang menyedihkan. Dan itulah yang saya lakukan karena didorong dan terpaksa. Saya akan bercerita kepada warga-warga jemaat bahwa di gereja kita masih banyak orang-orang miskin, agar kita terdorong. Dan itulah yang kita lakukan bersama-sama dalam kesalahan-kesalahan. Menyajikan cerita yang menyedihkan tentang keadaan mendesak dalam jemaat. Dari mimbar ini dikatakan bahwa gaji para pendeta harus dikurangi. Dari mimbar ini kita harus menolong rumah yatim piatu akan terpaksa ditutup. Usaha-usaha untuk menolong orang-orang miskin tidak dapat dilanjutkan dalam program-program diakonia. Karena itu maulah kiranya orang-orang warga-warga jemaat memikirkan hal-hal itu. Atau jika mereka belum pernah berbuat demikian, maulah kiranya memulainya sekarang. Boleh jadi semua itu memang jadi kenyataan di tengah-tengah kehidupan warga-warga gereja kita. Tetapi itu adalah alasan-alasan yang tidak benar. Ada beberapa orang yang terharu karena cerita-cerita miris itu. Namun respon kita dengan hal-hal yang miris itu akan insidentil, tidak berkelanjutan. Karena itu tidak datang dari hati. Karena itu tidak datang dari pengertian kita yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi karena didorong-dorong, dipaksa-paksa untuk terhenyuh. Dan itu yang pernah kita lakukan. Untuk membantu seorang warga jemaat kita tek-tekan dengan beras. Apa yang terjadi? Satu kali jadi, kedua, ketiga, tidak jalan lagi. Karena apa? Karena kita hanya terenyuh sebentar. Bukan terenyuh, bukan terdorong karena kasih Tuhan yang sudah kita nikmati dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ketiga, kadang-kadang dalam rapat-rapat majelis terdengar bahwa hingga kini kita menerima uang banyak dari jemaat-jemaat lain.
Tapi sekarang sudah tibalah waktunya untuk menyingsingkan lengan baju, kita mandiri. Sebenarnya kita harus merasa sedikit malu karena kita banyak bicara tentang soal sendiri, tetapi untuk menanggulanginya kita masih belum mampu. Nanti Bapak Ibu Saudara akan mendengarkan bagaimana program kita tahun 2015 dibandingkan dengan program 2016. Kami tadi malam memikirkan itu dengan begitu berjerih lelah. Penerimaan kita ditargetkan sepanjang tahun 2016 hanya sekitar 150 juta. Sementara untuk anggaran belanja yang akan kita jalani 2016 itu mencapai 250 juta. Kalau pemasukan gereja kita hanya 150 juta, dari mana yang lainnya? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi pokok dalam memberi secara Kristen bukannya soal mencari nama, membanggakan diri, melainkan soal menjunjung Tuhan pada kehormatannya dengan pemberian kita. Karena itu latar belakang kenapa gereja mempergunakan bakti bulanan yang dikatakan 5.000 per bulan, 10.000 per bulan, 20.000 per bulan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah sistem penjajahan dahulu untuk diberikan kepada pemimpin-pemimpin yang menjajah pada waktu dulu. Warga-warga masyarakat pada waktu itu ditetapkan untuk membayar 5.000, 10.000, 20.000, bahkan sampai untuk membayar kepala desa. Dulu dalam masa penjajahan itu latar belakangnya, lalu diadopsi oleh gereja, dan itu sampai sekarang dipertahankan oleh gereja kita seperti pas pada zaman dulu penjajahan. Agar kita mau berubah ke masa yang akan datang ini, Yesus Kristus menghimpun jemaatnya dari seluruh dunia. Itu berarti bahwa kita harus juga bersama-sama menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus dari seluruh dunia ini. Karena itu mari perhatikan yang keempat, metode yang keliru yang kita pergunakan, termasuk di dalamnya yang saya bicarakan tadi. Bakti bulanan yang ditetapkan 10.000, 20.000 dan seterusnya. Orang-orang dulu memungut semacam pajak jemaat, dihitung berapa yang dibutuhkannya, dan selanjutnya biaya itu dipikulkan pada setiap orang sama rata. Dan itulah yang kita lakukan. Kebutuhan-kebutuhan kita perhitungkan, kita totalkan, lalu dibagi rata. Kalau itu pun kita lakukan, sebenarnya kita tidak layak lagi menetapkan harga atau nilai bakti bulanan kita minimal 20.000. Kalau kita realistis, sebenarnya gereja kita harus mencapai 35.000 per orang. Namun itu tidak kita lakukan. Metode itu metode yang salah. Metode yang dipakai oleh para penjajah dulu. Dahulu orang harus membayar sejumlah uang untuk kepala suku, untuk pegawai-pegawai desa, untuk pegawai-pegawai pemerintah yang menjajah. Bapak Ibu, sadarilah keberadaan kita sebagai gereja di tempat ini. Pemberian Tuhan tidak bersyarat. Ia melimpahkan cinta kasih-Nya tidak dengan syarat-syarat. Tuhan tidak memungut pajak dari kita. Kita tidak dipaksa untuk menunaikan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Tuhan hanya menantikan kita hingga kita datang kepadanya karena rasa berterima kasih dan bersembah. Dan itulah sebabnya gereja kita mendengungkan penyembahan. Ketika orang percaya sudah sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam ungkapan syukur, dalam ibadahnya, dalam doanya, dia tidak akan dipaksa-paksa untuk memberi persembahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan, apakah yang Engkau kehendaki untuk kupersembahkan kepadamu? Itulah pertanyaan yang seharusnya kita pertanyakan. Yang kedua, metode yang salah atau yang keliru. Memberi secara Kristen adalah berdasar pada kerelaan hati dan keluar dari rasa kasih kepada Tuhan.
Kerap kali ternyata dari hasil pemungutan atau pengumpulan dana-dana, bahwa jumlah dana dari pendeta, para guru Injil, dan semua orang yang punya jabatan dalam jemaat lebih dari separuh jumlah hasil seluruhnya. Saya ingin dengan tegas mengatakan, ketika memasuki gereja ini 5 tahun yang lalu, saya menawarkan bahwa gereja ini tidak lagi layak dengan bakti bulanan 10.000. Lalu disepakatilah dan diusulkanlah oleh salah seorang penatua, dan saya mengingat namanya sampai sekarang, untuk mengadakan perpuluhan janji iman. Saya disuruh untuk membuat formulir janji iman perpuluhan itu dan kita bagikan. Namun maaf, yang mengatakan itu pun sampai sekarang tidak membayarkan. Saya akan ingat itu, penatua yang mengatakan itu. Sampai sekarang pun pribadinya tidak melakukan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari bertobat. Mari ubah paradigma pola pikir kita semua, bahwa siapapun, berapapun yang kita persembahkan bukan untuk pendeta, bukan untuk parhalado, bukan untuk sekolah minggu, tapi harus kita berpola pikir, ini kuberikan untuk Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita menjalankan taken list, itu pola yang salah untuk mencari dana, maka disodorkanlah kepada orang yang lebih mampu, kepada penatua kah, atau kepada pendeta, atau kepada orang kaya, agar dia di atas nomor 1 menuliskan 1 juta, lalu yang di bawahnya dengan terpaksa mengikuti untuk tidak lebih jauh dari harga 1 juta itu. Itu pola yang salah. Kita memaksa menggiring untuk memberi dengan tidak sukacita. Pola-pola taken list seperti itu juga harus kita bertobat ke depan ini, agar kita sebaliknya semakin lebih mengerti dan berkata, aku wajib memberi sekian banyaknya. Kalau tidak demikian, aku sebenarnya tidak bersyukur kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, kita terpaksa memberi, aku wajib memberi sekian banyaknya, sebab kalau tidak demikian, bagaimanakah pikiran anggota jemaat? Bukan itu. Itu tidak benar, itu tidak jujur. Kalau ada suatu kebutuhan dalam jemaat di gereja ini, setiap orang sama terkena. Setiap orang harus bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus diberinya. Bukan panitia atau bukan pendeta dan parhalado menjadi pengumpul dana di gereja. Pendeta bertanggung jawab terhadap bagiannya sendiri, anggota-anggota jemaat lainnya terhadap bagian mereka masing-masing. Lagi pula harus diingat bahwa pendeta atau para pelayan atau guru Injil, penginjil sekalipun, atau siapapun juga yang memimpin jemaat harus mengeluarkan biaya bagi bermacam hal-hal kecil. Ia harus selalu menerima tamu-tamu. Ia harus menjamunya. Jika ada datang seorang yang tidak mempunyai uang untuk bekal pulang, pendetalah yang memberinya uang. Itu sebabnya saya selalu katakan, ada warga-warga jemaat kita di sini mer-SMS kepada saya untuk meminta bantuan uang. Itu terjadi. Tapi saya katakan, dari mana uang saya? Karena itu yang harus saya katakan. Karena itu saya berdaya upaya untuk membantu warga jemaat saya meminjam. Maaf, saya tidak malu mengatakan saya meminjam dan saya berikan itu kepada warga jemaat kita. Karena itu yang terjadi di tengah-tengah gereja ini. Agar hidup dan kehidupan kita sungguh-sungguh semakin mengerti, marilah kita menaruh belas kasihan juga terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gerejamu, termasuk siapakah itu? Apakah penatua yang ada di sektormu? Yang ketiga, dengan demikian sampailah kita kepada sistem daftar yang harus kita hilangkan, yaitu
dengan menjalankan proposal, dengan menjalankan undangan struk, dengan menjalankan hal-hal yang lain itu. Marilah berdayakan warga jemaat kita di tempat ini agar kita semakin lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Yesus Kristus bersabda, jangan sampai tangan kananmu tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kirimu. Tapi jika harus mengisi struk undangan, mengisi undangan atau yang lainnya, proposal atau yang lainnya, seharusnya kita tidak boleh lagi menyebutkan nama kita. Tapi jangan sampai seperti yang 2 minggu lalu ya, ulang tahun NN. Di gereja mana saya tidak pernah menemukan ulang tahun NN, namanya nggak disebutkan. Kalau kamu lihatnya ucapan syukurnya NN lumayan, dengan namanya juga NN. Itu juga perlu kita koreksi. Saya mendapatkan itu 2 minggu yang lalu di warta jemaat, dan saya katakan itu kepada inang pendeta di rumah. Aneh ya, agar kita semakin lebih mengerti. Memberi dengan maksud mendapat kehormatan atau memberi karena takut kepada orang lain, itu bentuk struk atau taken list. Karena itu kita mau masuk. Mengapa kita memberi? Mazmur pasal 24 mengatakan, ini dibacakan oleh orang Israel, orang Yahudi ketika mau makan. Sebelum orang-orang Yahudi mulai makan, mereka mengucapkan ayat Mazmur 24 ini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dengan demikian, mereka selalu ingat bahwa makanan, roti, nasi, itu suatu keajaiban, suatu pemberian Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah Sang Pencipta. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, kepunyaanmu lah, oh Tuhan, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini yang mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai 13. Tidak dapat kita pungkiri bahwa firman Tuhan begitu banyak memberitahukan kepada kita. Jika ini belum jelas, mari kita mau menghitung. Tuhan berhitung dengan hati, bukan dengan jumlah. Tuhan tidak mencintai orang yang banyak memberi, melainkan orang yang memberi dengan suka hati. Artinya, orang yang dengan tenang datang kepada Tuhan dengan membawa segala yang ada padanya serta berkata, Tuhan, semua ini kepunyaanmu, Engkau yang telah memberikannya kepadaku, karena Yesus Kristus telah melepaskan aku dari diriku sendiri, maka aku tahu sekarang apa yang harus kupersembahkan kepadamu. Jadi jika ada orang bertanya, mengapa aku harus memberi? Jawabnya mudah saja. Karena Tuhan itu pencipta, Tuhan itu pemberi. Tuhan telah mengaruniakan itu semua kepada kita, bahwa kita akan mengasihani Tuhan dengan seluruh hati kita, dengan seluruh jiwa kita, dengan seluruh akal budi kita, dan sesama kita seperti diri sendiri. Pertama, Yesus menceritakan perumpamaan. Lukas 12 yang pernah saya bacakan bagi kita. Siapakah Tuhan itu? Siapakah sesama kita? Apakah mengasihi itu? Yesus memberikan perumpamaan. Ia menceritakan tentang seorang petani yang kaya, yang mempunyai tanah luas, dan pada suatu ketika hasil panennya terlalu banyak,
sehingga timbul pikirannya, apakah perlunya aku bingung? Kuperluas lumbung-lumbungku dan kusimpan semua itu, dan aku tinggal hidup bersenang. Tetapi Tuhan bersabda, congkak benar orang ini, malam ini juga nyawanya akan dituntut daripadanya, dan siapa yang akan menikmati semua itu, ia tidak akan tahu. Lalu perumpamaan yang kedua, Yesus katakan dalam Lukas 16 ayat 1 sampai ke 15. Di sini Yesus tidak berkata bahwa kita boleh berbuat curang untuk dapat menolong diri sendiri. Sebaliknya, setelah perumpamaan itu Ia memberi ingat kepada kita supaya berlaku jujur terhadap harta milik orang lain. Itu bukan suatu peringatan yang tidak perlu. Tidak jarang kita mendengar bahwa sebuah kehidupan atau sebuah usaha gagal karena orang dipercaya mengurus keuangan, bermain curang, bahkan sampai korupsi. Hampir tiap hari kita membaca dalam surat kabar bahwa ada orang yang dipecat dan ditangkap oleh KPK karena jabatannya, karena mempergunakan uang jabatannya bagi kepentingannya sendiri atau golongannya, main curang dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menerima berkat dari Tuhan, yang seorang banyak, yang lain yang sedikit, tapi kita menerima sebagai barang yang harus kita urus sebagai barang pinjaman, supaya dapat kita pergunakan dalam berbakti kepada Tuhan dan untuk sesama. Kita berjalan terus dengan tak peduli, meskipun kita telah mendapat penerangan, meskipun Tuhan telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, bagaimana kita harus menggunakan waktu kita, bagaimana kita harus menggunakan uang kita, bagaimana kita harus menggunakan hidup kita untuk kemuliaannya. Apakah yang harus kita kerjakan? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 32 sampai dengan 34. Yang keempat dan yang kelima, tidak seorang pun sabda Kristus yang tidak akan menerima kembali jika ia menyerahkan rumah atau barang-barangnya demi aku. Itu tidak berarti bahwa kepercayaan itu semacam perdagangan tukar menukar atau spekulasi. Jika aku beri 100.000, maka Tuhan akan memberikan 1 juta. Jika aku memberikan 50.000, maka Tuhan akan memberikan 100.000. Bukan seperti itu. Orang yang berniaga tidak akan tahu sebelumnya apakah ia akan menderita kerugian atau tidak. Orang yang berjualan juga tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Tetapi dalam iman, dalam kepercayaan, orang yang mempersembahkan sesuatu tahu benar bahwa ia akan menjadi lebih kaya di dalam Tuhan, bukan bertambah miskin. Lihatlah janda yang miskin itu. Sabda Kristus dalam Markus 12 ayat 41 dan 44. Janda itu lebih banyak memberi karena ia memberikan semua yang ada padanya, sedang yang lainnya memberi sebagian dari apa yang sudah lebih di dalam dirinya. Tuhan tidak memandang kepada apa yang kita berikan, tapi kepada apa yang masih tinggal di rumah kita, yang masih tinggal di dompet kita. Janda itu tidak memikirkan bagaimana ia nanti makan. Janda itu tidak memikirkan bagaimana anaknya sekolah nanti. Janda itu tidak memikirkan bagaimana nanti pesta perkawinan anaknya kelak. Ia pun tidak bertanya, untuk apakah uang yang aku berikan itu. Ia mempersembahkan kepada Tuhan dan ia percaya bahwa Tuhan akan mempergunakan uang itu untuk kebaikan, untuk diakoni sosial, untuk pekabaran Injil, untuk pelayanan di tengah-tengah gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita lebih memperhatikan apa yang menjadi pesan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau dikatakan bahwa Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan menggenapi semua janji-janjinya, janji penyertaan, janji damai sejahtera, janji kemakmuran, janji kesehatan,
janji kesetiaan, apapun bentuk janji-janji yang kita terima selama ini dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, termasuk janji yang tidak akan pernah membiarkan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh setia dalam kemiskinan. Karena itu, mari kita pegang janji Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janjinya. Mari kita akan mengadakan sidang umum jemaat hari ini. Mari kita berpikir bersama-sama dan bertindak bersama-sama untuk melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya. Melalui kita, Tuhan dapat membawa pesan. Kita membawa kesehatan rohani, kita membawa kekudusan, kita membawa penyucian, kita membawa damai sejahtera yang mengubah hidup orang lain, bukan hidup kita semata. Dan mereka bisa mulai membangun, mulai bersukacita, mulai berpengharapan kembali hal-hal yang baik berada dalam hidup kita. Selamat beradvent, selamat menunggu, dan selamat kita melakukan sidang umum jemaat di tempat ini. Pikirkan, katakanlah, dan kerjakanlah apa yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam rapat sidang umum jemaat kita hari ini. Dan nantikanlah dengan setia setiap janji-janji Tuhan untuk digenapi di tengah-tengah kehidupan gereja ini, di tengah-tengah kehidupan keluargamu, pribadi lepas pribadi. Mari berjalan bersama-sama dalam terang firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya kepadamu bahwa ada banyak perjalanan kehidupan gerejamu di tempat ini yang harus kami akhiri, jika itu bertentangan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Demikian juga terutama sekali pola pikir kami, baik sebagai pelayan, baik sebagai warga jemaat yang belum sesuai dengan firman-Mu. Maka kami harus tinggalkan itu hari ini dan menyongsong janji Tuhan yang akan digenapi. Selama kami masih mengeraskan hati, masih tidak mau tunduk dan taat kepadamu, maka selama itu juga kami tidak akan menerima penggenapan janji-janji-Mu. Tuhan, bekerjalah dalam hati dan pikiran kami sebagai para pelayan-Mu, sebagai warga jemaat-Mu, sebagai majelis yang terpilih dalam periode pelayanan yang baru hari ini dan seterusnya, sehingga gereja-Mu Tuhan semakin menyembah dan mempersembahkan yang terbaik. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dari PKJ nomor 138 ayat 1 dan ayat kedua. Kasih-Mu
2 Korintus pasal pertama ayat ketiga yang akan membawa kita memberikan persembahan ucapan syukur kepadanya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menemani kita dalam penyembahan dan persembahan kita minggu hari ini. Mari kita serahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita berdoa kepadanya. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu,
agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, 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 Kuduslah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah seluruh isi dunia melihat kekuasaan dan keadilan-Mu, dan biarlah semua raja-raja dan penguasa-penguasa dunia bertelut menyembah di hadapan hadirat-Mu, memohon hikmat, supaya seluruh isi dunia semakin mengenal kasih karunia-Mu yang berlimpah itu. Hanya karena kasih-Mu sajalah kami dapat mengakhiri tahun gereja yang baru lalu dan memasuki tahun gereja yang baru ini. Kami sadar bahwa hidup persekutuan kami di dalam gereja-Mu belum sesuai dengan kehendak-Mu. Kami masih terlalu banyak mengarahkan tindakan-tindakan kami kepada perhitungan dan pertimbangan dunia. Masih terlalu sering kami dikuasai oleh perasaan takut dan malu untuk mengaku nama-Mu dan menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah hidup kami. Masih terlalu sempit pengabdian kami padamu dan melapangkan pengabdian kepada hal yang jasmani, yang nampak dan dianggap baik oleh dunia ini. Ampunilah pelanggaran dan kelemahan kami pada tahun-tahun yang lampau. Pimpin dan ajarlah kami untuk tahun-tahun yang Engkau bentangkan di hadapan kami, supaya kami kuat dan tulus menyerahkan segala jalan hidup kami di dalam persekutuan kami kepadamu saja. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kami tidak dapat berbuat sesuatu yang baik dalam gereja-Mu jikalau kami mendasarkannya pada kemampuan dan keuletan kami sendiri, karena segala kemampuan dan kekuatan kami sangat terbatas. Kami tidak dapat menaklukkan penguasa maut dengannya. Malahan kami dengan mudah dapat ditaklukkan dan diperbudak olehnya, karena perhatian dan keinginan kami masih tetap terpaut kepada nikmat yang olehnya diumpankan. Dari hari ke hari, selama tahun-tahun yang kami lalui, kami senantiasa terombang-ambing antara pengaturan-Mu dan keinginan tubuh kami sendiri. Dan kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami masih lebih tertarik menuruti keinginan tubuh ini. Ampunilah kami Tuhan dan Raja Gereja. Jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan persekutuan kami menjadi celaan bagi pendamaian-Mu, tetapi bangunkan dan ajarlah kami, supaya kami sadar dan menyesali segala kejahatan dan pelanggaran kami, supaya kami membukakan dan menyediakan hati dan batin kami kepadamu, supaya Engkau sajalah dalam Roh Kudus
memimpin kami untuk menuruti segala perintah dan hukum-hukum-Mu, dan supaya Dialah yang menjadi penghibur bagi kami dalam masa-masa kesusahan dan penderitaan di dunia ini, supaya olehnya nyata bagi kami kasih-Mu yang maha adil dan setia. Pelihara dan rawatlah hidup kami sampai kepada akhirnya, agar kami bersedia dengan pengharapan yang hidup menyambut kedatangan-Mu kembali untuk menghakimi semua manusia yang hidup dan yang mati, supaya kami dibenarkan dan boleh bersama-Mu memasuki sukacita yang abadi dalam kerajaan-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam kehidupan-Mu dan masukilah tahun gereja yang baru ini melalui kesetiaan menantikan setiap janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidupnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersalaman satu dengan yang lainnya, dan kami undang untuk majelis agar kita tinggal sebentar untuk memulai sidang umum Jumat kita hari ini, majelis dan pokja yang sudah terpilih.